warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 7 semua ya? Luar biasa. Tetap semangat, sukses, Allahu Akbar. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat? Sehat. Raisa sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Dan kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini untuk belajar apa? Belajar IPA. Kita akan mempelajari apa? Perubahan wujud zat. Ya, oke. Nah, sebelumnya untuk kita tes konsentrasi, ini gambar apa? Belajar. Iya, Bu. Saya akan memberikan sedikit kalimat motivasi, yaitu terkait masa depan yang cerah, tidak pernah dijanjikan pada siapapun, ya. Melainkan kalian sendiri yang mengejarnya. Jadi masa depan kalian masing-masing, ya kalian sendiri. Nah, perhatikan gambar pada layar. Gambar apakah ini? Perubahan wujud zat. Dari yang pertama, daun apa ini? Daun apa? Daun yang sedang mengumpul. Ya, angkat dua. Angkat tangan. Dari padat ke cair. Oke, es batu yang mencair ya. Perubahan wujudnya dari padat ke cair. Oke, padat ke cair. Nah, masih ingat ya perubahan wujud ada berapa? 5 atau 6? Coba disebutkan. Mencair, tumbuh, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan untuk tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok nanti kalian akan menjelaskan konsep perubahan wujud zat. Lalu melalui eksperimen sederhana kalian akan menghubungkan perubahan wujud zat terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti dengan eksperimen kalian akan menganalisis pemanfaatan minyak-minyak jelantah. Lalu dengan eksperimen sederhana kalian akan membuat laporan terkait pemanfaatan minyak jelantah dan kemudian mempresentasikan. Ya. Terus ada juga akan melakukan penilaian, yaitu penilaian RAP ya, dari mandiri dan kerja keras kalian, kemudian pengambilan pengetahuan dan penilaian keterampilan kinerja. Silakan diperhatikan tayangan video berikut. Terdapat berbagai macam jenis minyak yang dapat digunakan untuk memasak, mulai dari menggoreng, menumis, maupun juga sebagai bahan campuran masakan. Yang biasa dikenal adalah minyak goreng, minyak kelapa, minyak sawit, ataupun juga olive oil dan minyak zaitun. Namun tahukah Anda, dalam mengonsumsi minyak, tidak disarankan untuk menggunakan minyak yang sudah digunakan berkali-kali. Minyak tersebut dapat mengalami oksidasi yang menyebabkan kandungan minyak tersebut jadi tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan terbentuknya senyawa-senyawa radikal bebas. Jadi, sebaiknya tidak digunakan untuk menggoreng makanan karena akan mengakibatkan penyakit degeneratif seperti obesitas, kolesterol, jantung, stroke, maupun kanker. Dari video tayangan tersebut, permasalahan apa yang dapat kalian temukan? Angkat tangan ya nanti ya. Dampak negatif atau bahaya minyak jelantah ya bagi tubuh. Oke ya, minyak jelantah kalau dikonsumsi dapat menyebabkan apa? Akhirnya stroke, kanker, jantung, kolesterol. Nah, ya betul ya, karena mengalami pemanasan yang berulang gitu ya. Jadi komponen penyusunnya itu rusak dan akan berbahaya bagi sistem tubuh kita. Silakan diperhatikan gambar di layar. Nah, di sini ada bahaya minyak jelantah bagi kesehatan. Tentunya untuk kesehatan dari tubuh kita sendiri ya. Tadi seperti jantung, kolesterol ya, bisa menyebabkan penyakit dan degeneratif. Coba diperhatikan, terlihat atau tidak? Pertama, untuk apa? Ya, dapat jadikan sabun. Terus dari dapat jadikan lilin. Terus apa lagi? Dapat jadikan biodiesel. Biodiesel bahan bakar ya, bisa biodiesel pengganti bahan
punya gambaran ya terkait pemanfaatannya jelantah. Nah, kegiatan kita hari ini ngapain teman-teman? Oke, ya kalian akan membuat sabun ya, akan memanfaatkan minyak jelantah atau minyak bekas penggorengan ya, seperti ini ya. Hitam sekali kan. Sebelumnya kalian membuat rumusan masalah. Kira-kira masalah yang harus kalian selesaikan apa? Angkat tangan. Yuk, salah satu boleh. Ya, Fatimah. Oke, bagaimana cara memanfaatkan minyak jelantah? Ya, silahkan dari rumusan masalah yang kalian buat, masing-masing kelompok harus memiliki satu rumusan masalah, yaitu bagaimana cara memanfaatkan, bagaimana cara mendaur ulang, bagaimana cara apalagi mengubah minyak apa tadi, minyak jelantah atau benda yang bermanfaat. Silahkan sekarang kalian duduknya sesuai kelompok. Duduknya sesuai kelompok sudah? Ya, ada yang masih nggak sesuai kelompoknya. Kelompoknya seperti kemarin ya. Ya, silahkan duduk sesuai kelompok. Yang pertama, silahkan disiapkan alat dan bahannya sudah. Sebelumnya sudah membagikan LKPD. LKPD-nya untuk panduan kalian dalam melakukan percobaan. Kelompok 4 mana? Kelompok 2. Betul? Ya, kelompok 2. Silahkan dipelajari dulu LKPD-nya. Ada pertanyaan nggak? Dibuka, dipelajari bersama anggota kelompoknya. Ada pertanyaan terkait LKPD? Langkah-langkahnya? Oke, yuk kita action. Silahkan membuat percobaannya. Disiapkan alat dan bahan. Airnya berapa? 90 ml sudah disiapkan? Lalu apa lagi yang disiapkan? Ya, wanginya ditambahkan sejumlah berapa? Sejumlah? Ya, secukupnya ya, secukupnya. Sarung tangan dan maskernya silakan digunakan. Kalau sudah ditambahkan pewangi, apa? NaOH ya? Ya. Ini NaOH-nya di hati-hati dalam pengambilan NaOH. Oke, NaOH-nya berapa? 4 sendok ya. Silakan diambil 4 sendok. Hati-hati. Kita harus sana. Yang lain menyiapkan minyak. Minyaknya berapa? 250 liter. Ya, silakan ditambahkan. Disiapkan mas. Nah, kemudian akhirnya melakukan apa? Langkah-langkahnya selanjutnya apa? Melakukan NaOH ke dalam air ya, diaduk secara perlahan. Sampai mana prosesnya? Oh, kelompok berapa nih? 3, kelompok 3 sudah melakukan NaOH. Kelompok 1 juga sudah. Kelompok 2 memproses. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Jangan sampai salah memasukkan ya. Jadi NaOH-nya yang dituang ke air, bukan air dituang ke NaOH. Hati-hati. Sudah? Kalau sudah agak dingin NaOH-nya, silahkan kalian masukkan secara perlahan. Ketika menuangkan NaOH sambil diaduk nggak? Iya. Ya, sambil diaduk. Ya, oke, udah mulai mengental ya. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah mulai mencetak. Oke. Kelompok 3 ya? Sudah mencetak juga. Oke. Ya, waktu kalian 1 menit lagi. Silakan kalian mengisi LKPD-nya dari percobaan yang kalian lakukan. Ada pertanyaan nggak? Angkat tangan boleh? Kalau ada pertanyaan? Ya, Nadia. NaOH itu aman buat kulit ya? Ada pertanyaan teman-teman? Apakah NaOH itu aman buat kulit? Siapa yang bisa jawab? Apakah NaOH aman untuk kulit? Apa, Fatimah? Tidak aman. Kenapa tidak aman? NaOH itu bersifat korosif atau merusak. Bersifat korosif atau merusak. Oke, good. Jadi boleh nggak kalau kita pakai untuk mandi sabunnya? Tidak. Jadi untuk apa dong sabunnya? Cuci tangan. Cuci tangan terus bersihin apa lagi?
noda hitam ya. Ya, noda-noda yang susah, yang bandel untuk dibersihkan. Jadi itu kegunaan sabunnya. Sabunnya bisa buat kerak di wajan, teman-teman. Ya, bisa nggak? Ada pertanyaan dari Nadine. Membersihkan kerak di wajan. Bisa dengan menggunakan sabun minyak jelantah. Ya, baik. Terus saja bagikan kertas karton untuk dibuat rekornya. Waktunya 5 menit ya. Ini untuk kelompok 3 kita buat langkah-langkah kerja di sini, kemudian dijelaskan prosesnya, lalu perubahan wujud apa yang terjadi. Ya, selama dikerjakan. Yang udah siap nanti presentasi. Kelompok 1 ya, yuk kelompok 1 silakan. Di bawah rekornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan perubahan wujudnya membuat sabun tangan dari minyak jelantah, menyiapkan alat dan bahan, menggunakan sarung tangan, masker dan kacamata. Ketiga, menyediakan air sebanyak 90 ml, tambahkan wangi secukupnya untuk memberi aroma sabun. Tambahkan NaOH sebanyak 40 gram sedikit. Selanjutnya menuangkan larutan NaOH ke dalam minyak jelantah sedikit demi sedikit dan diaduk perlahan. Langkah selanjutnya mengaduk campuran minyak jelantah dengan NaOH hingga larut hingga mengental atau kamu kurang lebih 24 jam. Ya, ada pertanyaan? Nadine ya. Apa pengaruh buruk bagi lingkungan jika minyak jelantah ini tidak diolah dengan benar? Ya, pengaruh buruk yuk. Pengaruh buruk minyak jelantah kalau tidak diolah antara lain dapat berbahaya bagi kesehatan dan jika dibuang sembarangan misalnya saluran air itu dapat menyumbat saluran air tersebut. Oke, good job. Tangan. Kesimpulannya adalah Minyak jelantah dapat diubah menjadi sabun yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. ada perubahan apa yang dijelaskan? Perubahan. Ya. Cair menjadi padat. Ya, oke, good. Terima kasih kelompok 1. Kan disebutkan kesimpulannya. Minyak jelantah Nadine. dapat diolah menjadi barang sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Oke, ya, minyak jelantah dapat diolah menjadi sesuatu yang berguna untuk kehidupan. Ya, itu ya teman-teman ya untuk kegiatan hari ini kita mengubah benda yang cair menjadi benda yang padat seperti itu dengan proses pembuatan minyak jelantah sabun dari minyak jelantah. Oke, selanjutnya saya akan membagikan soal evaluasi, silahkan dikerjakan, waktunya 3 menit. Ya teman-teman perhatikan hasil dari kelompok 1 sabunnya sudah memadat, silahkan dilihat. Ya, oke, tadi lupa menunjukkan ya. Jadi sudah mulai memadat ya sabunnya teman-teman, dari cairan menjadi padat. Gimana dengan hasil kalian, berhasil? Yang lain? Kelompok lain berhasil? Ya, berhasil. Ya, waktunya sudah selesai. Silahkan dikumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Hikmah dari pembelajaran hari ini adalah Aisyah. Minyak jelantah Ya. dapat dibuat minyak jelantah dapat dibuat menjadi suatu Bahan yang bermanfaat. Oke, iya. Jadi dapat digunakan menjadi bahan yang bermanfaat dari limbah minyak jelantah. Oke, ya, terima kasih untuk Aisyah jawabannya. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini saja rasa cukup. Nah, tugas kalian adalah mengamati perubahan yang terjadi di rumah, perubahan wujud yang terjadi di rumah kalian masing-masing. Kemudian selanjutnya kalian pelajari materi berikutnya yaitu terkait perubahan fisika dan kimia. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Kalau tidak ada, alhamdulillahirobbilalamin.
Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Sekian dari saja. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi